Perkenalkan, nama saya Fadil Dharma Putra. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat sebuah tutorial bagaimana cara membuat aplikasi input nilai mahasiswa menggunakan PHP dan Bootstrap. Pada tutorial kali ini, kita akan menciptakan form input dan laporan. Jadi untuk membuat aplikasi ini, ada beberapa software dan plugin yang perlu kita siapkan. Di antaranya adalah text editor, seperti Adobe Dreamweaver atau Notepad++, dan macam-macam text editor lainnya, tergantung selera. Kemudian kita perlu siapkan browser untuk mentes apakah aplikasi yang kita ciptakan ini berjalan baik atau tidak. Atau Mozilla atau Opera dan lain-lain. Kemudian SAM atau WAM, dan yang terakhir adalah Bootstrap. Bootstrap ini dapat kita download di www.bootstrap.com. Baiklah, cukup siapkan 4 aplikasi ini. Kemudian kita akan memulai membuat aplikasi input nilai mahasiswa menggunakan PHP dan Bootstrap. Sebelum itu saya akan menampilkan demo aplikasi. Aplikasinya seperti ini. Pastikan SAM control panel Anda aktif atau uang control panel Anda sudah running. Perhatikan di bagian modul Apache sudah running. Kemudian modul MySQL-nya juga running, karena kita juga akan menggunakan database. Saya minimize SAM-nya di sistem try. Langsung saja kita pergi ke localhost. Kemudian ambil ini dia aplikasi yang akan kita ciptakan. Sebelum itu saya akan mendemokan bagaimana cara kerja aplikasi yang akan kita ciptakan ini. Kita buka nama, alamat, asal isi saja, kemudian dipilih, bisa kita klik juga, klik oke, kemudian nilai 76, klik proses, maka akan muncul tampilan dari file proses.php. Kemudian nilai yang kita inputkan tadi akan dikonvert menjadi nilai angka dan akan masuk ke database menjadi seperti ini, B+. Ini adalah tampilan laporan kita. Maaf, di sini bukan biodata teknisi, seharusnya laporan nama mahasiswa. Nah, jadi ini adalah bentuk tampilan dasar aplikasi yang akan kita ciptakan. Kemudian saya tadi bilang aplikasi kita menggunakan Bootstrap juga, maka tampilannya akan berubah seperti ini. 45 web di with Bootstrap next. Nah, ini dia. Coba kita bandingkan, ini adalah tampilan awal, ini adalah tampilan setelah kita menggunakan Bootstrap. Cara kerjanya juga masih sama. Kemudian coba kita lihat laporannya seperti apa. Cara kerja masih sama. Nah, kemudian untuk laporan coba kita bandingkan. Di sini adalah tampilan laporannya, sedangkan ini adalah tampilan laporan nama kita. Nah, kita lihat betapa jauh beda tampilan yang sebelumnya. Nah, kemudian ini kita menggunakan Bootstrap. Baiklah, tidak perlu memperpanjang waktu. Mari kita ciptakan aplikasinya. Untuk yang sederhana dulu, kita menggunakan Adobe Dreamweaver agar proses membuat aplikasinya lebih cepat. Klik form, kemudian inputkan tabel 10.3. Coba kita lihat sekali lagi berapa jumlah data yang kita butuhkan. Localhost Bootstrap. Ini dia, name, nama 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tambah submit 10 ya. Klik OK. Kemudian di bagian coding kita tambah satu lagi untuk judul, td
full span 3 baris. Oh maaf, kita beri inputan dulu, input nilai mahasiswa. Klik desain, maka akan muncul judul di sini. Kemudian kita align center agar tulisannya pindah ke tengah. Kita resize, kemudian di bagian align tabel kita klik center, atau bisa juga di bagian tabel kita inputkan align center. Kemudian kita tuliskan apa saja yang kita butuhkan. Name, maaf, kemudian nama. Sepertinya ini kita perlu resize lagi jadi yang lebih besar. Klik sip. Name, nama, kemudian alamat, jenis kelamin. Oh, kayaknya perlu diperbesar lagi. Jenis kelamin, jurusan mata kuliah, kelas, keterangan, dan yang terakhir adalah nilai. Baiklah, kita isikan dulu titik 2. Di bagian sini kita inputkan tombol berupa button. Oke, namanya submit. Kita ubah namanya menjadi proses. Masukkan tombol satu lagi, form button. Klik di sini, pilih actionnya jadi reset. Kemudian pilih value-nya jadi namanya reset. Ya, cukup reset aja. Kemudian kita masukkan, coba kita lihat dulu. Name itu text field, nama text field, combo box text field. Baiklah, kita mulai inputkan text field. Oke. Inputkan text field lagi. Alamat itu text field. Bisa juga kita gunakan Ctrl C, kemudian Ctrl. Oh, tidak bisa ya. Coba klik ini, Ctrl C, Ctrl V. Ya bisa. V, Ctrl V. Kemudian di jenis kelamin kita ambil form select list. Oke. Di bagian klik di sini. Kemudian isi value laki-laki. Kemudian di sini perempuan. Oke, klik. Akan keluar nanti tampilan laki-laki dan perempuan. Kemudian kita inputkan sekali lagi select list. Inputkan value-nya. Kelas 1, kelas 2, kelas 3, dan seterusnya. Klik OK. Kemudian untuk keterangan kita tidak menggunakan text field tapi text area. Oke. Mari kita save. Kita buat new folder di dalam htdoc. Nah, saya keluar dari htdoc. Kita mulai lagi dari C, sum, htdoc, buat folder baru, aplikasi, input nilai mahasiswa. Klik. Kemudian kita beri nama index.php. Mari kita tes. Ini kita silang saja. Kita buka localhost 8080. Kita cari namanya aplikasi input nilai. Maka akan keluar tampilan yang seperti ini.
sepertinya border untuk tabel ini perlu kita hilangkan. Kita ganti dari yang nilainya 1 menjadi 0. Kita save, kemudian reload lagi. Maka akan keluar tampilan yang seperti ini. Lebih bagus dari yang tadi. Save sedikit lagi, terlalu besar kayaknya. Kita save, kita reload. Oke. Kemudian kita isikan di sini name. Name ini adalah nm. Di sini nim. Kemudian untuk alamat itu ALM. Untuk jenis kelamin itu JK. Untuk jurusan itu JLS. Kita singkat saja namanya. Jurusan untuk mata kuliah MK. Kemudian untuk kelas kita isi kelas. Untuk keterangan kita isi cat. Untuk nilai kita isi nilai. Kemudian di bagian coding kita ubah actionnya pergi ke process.php. Yang mana file proses tadi, file proses itu ada di sini. Proses.php kita kopikan ke aplikasi input nilai. Codingnya seperti ini. Nah, maka dia akan ngambil nilai. Ketika kita pencet tombol proses, maka akan ada action yang mengeling ke file proses.php yang menggunakan metode post. Maka kita bikin variabel di sini, variabel name, mengambil nilai name. Ini dia name. Kemudian nama, ambil nama nm yang ada di sini, kemudian begitu seterusnya. Codingnya seperti ini. Kemudian include koneksi. Di sini adalah file koneksi untuk menginputkan data yang telah kita ketik ke dalam database. Insert, masukkan ke dalam tabel mahasiswa value dari yang kita ambil tadi. Kemudian resultnya inputkan atau gagal. Baiklah, cukup segini saja. Untuk form, tampilan sudah berhasil. Kemudian yang kedua adalah kita akan menciptakan sebuah file laporan. Untuk file laporan, yang perlu kita persiapkan adalah buat sebuah file baru, php, hapus, save, kita kasih nama laporan.php. Kemudian sama seperti tadi, inputkan form. Kita inputkan form di sini. Set form. Di dalam sini kita inputkan table. Mari kita lihat referensi laporan. Laporan. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Balik ke sini, kita hitung di sini ubah jadi 3. Roundnya ada 2. Oke. Kita akan beroleh tampilan seperti ini. Tapi sebenarnya untuk enaknya membuat sebuah tabel, kita menggunakan script saja. Baiklah, kita akan buat sebuah tabel. Klik tabel, tabel. Dalam tabel ada tr. Di dalam tr ada th. Ini adalah judul untuk tabel. Jadi kita beri nama, yang pertama adalah nomor. Hapus dulu, fotokopi nomor. Terus kita hitung lagi.
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kita tulis nama, alamat, jenis kelamin, kemudian jurusan, mata kuliah, kelas, keterangan, nilai, kemudian actionnya di sini ada edit dan hapus. Di sini edit. Lihat desainnya jadi seperti apa. Nah, kita akan peroleh yang seperti ini. Kita ganti ini, klik terus enter code, kemudian di dalam sini tekan lagi tr kita inputkan sebuah coding PHP yang berisikan nilai dari nomor, NIM, dan nilai mahasiswa. Kita include-kan dulu file koneksi, include file koneksi .php, klik yang mana file koneksi tadi, kita copy lagi. Saya tidak akan mengajarkan bagaimana cara membuat file koneksi, tapi saya akan memperlihatkan bagaimana codingnya tadi. Coding sini file koneksi tadi, MySQL Connect, kita masih menggunakan MySQL sederhana yang jadul. MySQL Connect localhost root MySQL DBS kelompok web 5. Silang, tidak butuh ini, juga kita tidak butuh ini. Kita include-kan koneksi, kemudian kita bikin variabel nomor 1, bikin variabel juga SQL select semua data yang ada di tabel mahasiswa yang diurutkan dari NIM ascending. Tutup dengan semikolon, kemudian kita buat variabel jalan MySQL query SQL nodai dalam kurung gagal bakal menyimpan data, bakal menampilkan data. Kemudian while variabel baru data MySQL MySQL underscore fetch array jalan ya. Buka kurawal, kita deklarasikan lagi variabelnya untuk NIM data NIM. Tapi sebelum itu kita buka dulu database kita agar ketika kita menulis tidak ada yang salah. Kita buka phpMyAdmin. Kita pilih database kita. Ini dia nama databasenya, kelompok 5 web 2. Ada satu tabel underscore mahasiswa. Di struktur kita lihat NIM. Kemudian ada berapa nih nilainya? Ada 10 ya.
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kita lihat lagi, ada nama, alamat, huruf kecil semuanya. Nama database itu alamat sangat sensitif, jadi tolong perhatikan huruf besar dan huruf kecil. Dan database lebih prefer underscore ketimbang strip. Untuk kuliah kelas get nilai hasil. Ini adalah database yang kita ciptakan tadi. Untuk name itu value-nya integer, varchar 30, nilai value-nya integer, hasil varchar 5. Cukup sudah kita deklarasikan apa variabelnya. Kemudian kita tampilkan apa yang ada di dalam sini ke sebuah kolom. Jadi PHP benar ya, PHP echo menampilkan variabel nomor. Nah, ini dia variabel nomor. Kita copy sampai berapa ini ya? 12 ya. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Variabel name. Ini dia name. Oh maaf, kita belum ubah namanya. Nama ALM JK CRS MT kuliah MK kelas KLS keterangan tiket, untuk nilai-nilai juga, untuk hasil-hasil. Kemudian kita tampilkan variabel yang sudah kita deklarasikan dalam sebuah tabel. Nama, ALM, CK, JRS, JRS, MK, KLS, get nilai, terakhir hasil. Kita hapus saja, kita save, kemudian kita klik laporan yang kita bikin tadi. Apa ya? Oh ya, localhost, dikasih input. Oh maaf, tidak bisa langsung karena kita menggunakan index.php, maka sistem secara otomatis membaca file index.php. Klik laporan. Oh, tidak ada objek phone, apa namanya, laporan .php. Di sini laporan .php. Situ, oh ya maaf, kita harus bikin laporan .php-nya di dalam sini, di dalam folder aplikasi input nilai mahasiswa. Maka akan muncul tampilan yang seperti ini. Ini masih salah, nomor, nama, alamat, jenis, keterangan. Coba kita kasih border coding di bagian mana nih? Bagian tabel ya. Table. Kita kasih tabelnya itu border ya. Maaf, border cukup satu saja. Kita lihat di mana letak salahnya. Klik nama, alamat. Oh iya, kita berarti lupa menambahkan name. Judul name untuk tabel. Name, lihat sekali lagi. Name udah sesuai, nama, alamat, jenis kelamin, jurusan udah sesuai, mata kuliah pemrograman, kelas PSID, keterangan, alamat, nilai. Oh, kita lupa menambahkan hasil. Kita lihat sekali lagi. Lihat. Kemudian untuk tombol edit dan hapus kita tambahkan juga. Jadi /td kita inputkan nama saja, edit, kita linkkan ke
edit.php, kemudian untuk delete, hapus, nama hapus saja, tidak usah delete. Kita linkkan ke delete.php, delete, maka kita akan beroleh edit dan hapus. Cukup sampai sekian tutorial untuk menciptakan laporan. Kemudian kita beralih ke membuat aplikasi yang sama tetapi menggunakan Bootstrap. Baik, saya view show desktop icon. Mana ya? Notepad. Ini dia. Notepad++. Tetapi sebelum itu, di dalam folder program yang kita ciptakan tadi, kita buat sebuah folder baru. Kita berikan saja namanya aplikasi menggunakan Bootstrap. Klik. Kemudian kita buat berapa file ya? Di sini ada file index koneksi. Kita bikin 4 buah file yang sama, index.php, yes, proses.php. Maaf, kalau untuk proses kita copy aja, proses sama koneksi kita copy, sedangkan untuk laporan kita buat. Karena dalam tutorial ini kita hanya menciptakan form input dan laporan menggunakan PHP dan Bootstrap. Kita masuk ke folder index.php. Kita akan masuk ke sini. Kemudian ada beberapa file penting yang perlu kita ciptakan sebelumnya agar Bootstrap atau plugin Bootstrap tadi berjalan. Tapi sebelum itu silahkan download dulu Bootstrap di bootstrap.com, maka akan keluar hasilnya seperti ini. Compress Boots, letaknya di sini Bootstrap. Nah, ini dia hasil file Bootstrap yang sudah kita download tadi. Ada CSS, font, img, js, kemudian index. Yang lain-lain itu bukan. Jadi yang perlu kita kopikan adalah CSS dan JS. Copy, kemudian pindahkan ke file project kita, sam.htdoc, kasih input, kemudian Bootstrap, kita kopikan folder CSS yang di dalamnya ada Bootstrap CSS, kemudian JS yang isinya adalah Bootstrap JavaScript. Kemudian kita ketikkan doc type, tipenya HTML. Kita bikin HTML sederhana dulu, HTML head, kita buat title atau judul dari title, nama judulnya aplikasi input nilai. Tidak usah kita enter, udah cukup segini aja. Kemudian kita linkkan ke file yang kita copy tadi, file Bootstrap. Apa nama foldernya? CSS. Coba kita lihat, CSS. Kemudian apa yang mau kita ambil? Bootstrap.css. Jadi di sini ada beberapa pilihan. Kita boleh ambil Bootstrap.css. Kita juga boleh menggunakan Bootstrap min.css. Yang ini minimal, yang ini Bootstrap, yang fullnya. Perbedaannya sebenarnya di jumlah coding tapi sangat disarankan jika saudara ingin menciptakan sebuah project yang lebih besar, silakan gunakan Bootstrap min CSS untuk mempercepat loading dari program yang saudara ciptakan. Tapi untuk sekarang karena programnya kecil, kita gunakan saja bootstrap.css.
relnya itu style sheet. Oke, kemudian ada script. Nah, ini yang JavaScript tadi. Source-nya di mana? Source-nya itu di folder JS. Kita lihat lagi. Folder JS. Ntar apa yang kita ambil? Bootstrap.js. 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 Kita tutup scriptnya. Script. Kemudian di bagian head kita buat body. Nah, jadi di dalam body ini kita akan membuat aplikasi kita menjadi lebih menarik. Sebelum itu kita coba klik localhost, apa namanya tadi ya, aplikasi, input mahasiswa, kemudian namanya tadi aplikasi ya, aplikasi. Oh, ini lebih baik kita ganti saja dulu supaya tidak keliru. Indeks ini kita ganti jadi nama rename .1 agar kita tidak susah. Nah, ini dia. Maka akan muncul tampilan isi file yang ada di dalam folder localhost aplikasi nilai mahasiswa. Klik aplikasi menggunakan Bootstrap. Nah, ini dia. Kita tekan lagi aplikasi input nilai. Ini dia. Kemudian di dalam sini ada body-nya. Sekarang belum ada apa-apa karena kita belum menciptakan apa-apa di dalam body. Dalam Bootstrap kita akan sering menggunakan yang namanya div. Seperti ini. Div. Kita ciptakan dulu sebuah kelas baru berupa container. Di dalam container kita isi sebuah row plus row. Nah, jadi yang dimaksud dari container row, kemudian ada satu lagi column class call sm12. Yang dimaksud kontainer di sini adalah sebuah form yang akan kita ciptakan. Klik, coba kita isikan data dulu di sini. Asal isi aja dulu, terus ya, belum reload, maka ini hasil yang akan keluar. Coba kita ubah lagi, tulisannya jadi lebih panjang. Save, view, oke, kita isi lebih panjang. Klik lebih panjang, klik reload. Coba gini kan. Kemudian maaf, kita lihat dulu apakah ada yang salah di script kita. Title, link, set bootstrap.css. Atau kita langsung uji saja dulu. Kita bikin sebuah kelas baru namanya pack header. Pack header. Dengan judul program input data mahasiswa, align to syntax. Kita klik reload. Nah, ini dia. Jadi kalau kita bandingkan HTML biasa tanpa menggunakan Bootstrap, maka hasilnya akan menjadi seperti ini. Lihat, nah ini dia H1. Tetapi jika kita menginputkan framework Bootstrap, maka data kita akan berubah menjadi seperti ini, menjadi lebih menarik. Baiklah, untuk bagian judul sudah. Kita buat sebuah form di dalam container. Kita buat form plus form horizontal dengan action
kosongkan saja dulu. Metodenya post role form juga form. Div lagi dalam list kita deklarasikan form group. Di dalam form group kita ciptakan label for nama kelas. Ini hanya sebuah label, jadi tidak terlalu berpengaruh. Control label call sm2. Jadi yang namanya container row call itu adalah grid system yang ada di framework Bootstrap. Coba cari di Google apa itu grid system yang ada di Bootstrap. Nanti ketika kita menciptakan program, kita juga akan tahu jika kita ubah kolomnya 2, atau kita ganti row-nya, atau kita ubah dari SM ke XM, apa yang akan terjadi. Oke, kita kasih namanya name label. Kita coba reload, apa yang muncul? Ini dia, name. Tampilannya lebih bagus, sudah tidak standar teks HTML lagi. Kemudian div. Di sini kita akan ketemu banyak div. Plus kita atur berapa ukuran dari teks area yang akan kita buat. Input dengan teks area kita, tipenya teks biasa saja dengan name. Nah, ini dia yang kita ciptakan tadi. Kalau pakai Drone Weaver, di situ ada tulisan value, isikan nm, id-nya nm juga. Kalau untuk di name itu variabel dari text areas, sedangkan id itu variabel untuk digunakan jika kita menggunakan CSS, fungsi CSS dan JavaScript. Terus sekarang id kita tidak gunakan sebenarnya. Control placeholder. Nah, kita lihat apa fungsi dari placeholder tersebut. Placeholder itu adalah sekedar teks pembantu saja agar si pengguna program memahami apa yang perlu ia inputkan. Untuk reload, maka akan muncul teks area yang lebih bagus. Coba kita bandingkan localhost, kita bandingkan sekali lagi aplikasi index. Ini adalah teks area sederhana, HTML sederhana. Ini adalah teks area yang kita ciptakan menggunakan Bootstrap. Jadi di sini coba kita tambahkan bagian form group. Kita akan buat yang seperti ini. Kita coba ambil referensinya dulu. Kelompok 5. Di kelompok 5, kemudian with Bootstrap. Ini deh. Kita close saja. Kita akan menciptakan program yang sama persis seperti yang ada di sebelah kanan kita. Berarti ada nama, kita kopikan saja dari div class form group pertama, kita pastikan, kita ganti saja namanya. Oh maaf, di sini berarti name ya, bukan nama. Terbalik tadi ini, name, sedangkan di sini yang benar-benar nama. Tetapi yang kita lihatkan ke orang, nah diganti nama. Ada name, ada nama. Kemudian ada apa lagi? Ada siapa lagi? Ada alamat ya. Label ini hanya sekedar label. Alamat, tipe tetap teks, name-nya ALM, ID-nya ALM. Oh iya, jangan lupa diubah placeholder-nya supaya nggak sama semua tampilannya.
inputkan nama lengkap Anda. Berbesar ya. Inputkan alamat lengkap Anda. Kita coba refresh lagi. Lihat, ini dia placeholder tadi. Coba kita bandingkan. Jika tidak ada placeholder, bagaimana tampilannya? Lihat, ini tanpa placeholder, yang ini adalah menggunakan placeholder. Saya tidak mau menghapus placeholder yang di sini. Kemudian kita lihat lagi apa yang perlu kita tambahkan. Oh, jenis kelamin. Oh, untuk jenis kelamin kita tidak menggunakan ini, tapi kita menggunakan select. Div class-nya tetap, tapi yang perlu kita hapus di sini. Ini kita ganti di sini jadi namanya jenis TK aja, nggak usah panjang-panjang, sekedar label jenis kelamin, select class form control dengan nama CK yang punya ID CK juga. Kita ciptakan, tutup dulu selectnya. Di dalam select ada beberapa list, berarti option dengan value, tapi kita tentukan dulu apa yang akan kita tampilkan. Pilih jenis kelamin. Untuk pilih jenis kelamin itu tidak perlu value, tidak perlu nilai. Jadi ketika kita mengklik ini, kemudian kita pilih submit, maka tidak ada value yang diinputkan ke dalam database. Kemudian ada dua jenis kelamin di dunia, yang diakui dunia atau diakui Indonesia aja. Banci tidak diakui. Cuma ada dua, laki-laki, perempuan. Kita coba save, kemudian reload. Ini dia, kita dapat laki-laki satu, kemudian perempuan. Tetapi untuk list view yang ada di sini itu terlalu panjang, jadi kita perlu memotongnya sedikit. Kita main di bagian kelas call sm. Call kita ganti ke 5. Coba kita lihat bagaimana perubahannya, jadi lebih kecil. Coba kita ganti ke 2. Jenis kelaminnya tertutup. Oh iya ya, tertutup. Coba kita ganti ke 3. Kita lihat, nah ini lebih baik. Kita ubah aja tulisannya, jenis kelamin. Klik reload, ganti ke 2. Reload. Nah ini dia, ini lebih baik. Kemudian apa yang kita butuh lagi? Jurusan dan mata kuliah. Jurusan mata kuliah itu tipenya text area, inputan alamat apa tadi ya, jurusan maaf, yang kita buat ini bukan, yang input ini namanya bukan text area tapi text field. Mohon maaf sekali lagi, ini adalah text field, sedangkan ini yang namanya text area. Mau sebelumnya kita revisi lagi, ini text field, sedangkan ini yang namanya, ini text field, ini text area. Kita ubah lagi, ada dua text field. Kemudian text field pertama jurusan, tipenya text, namanya jurusan, bukan text area ya, tapi text field namanya. Jurusan, placeholder, jurusan Anda, jurusan, kemudian mata kuliah ya, MK saja untuk label mata kuliah,
kelas M7 name alamat oh MK ya, kuliah MK mata kuliah Anda. Kita lagi, klik. Oh maaf, kita klik reload. Nah, maka akan tambah 2 lagi. Kemudian ada satu lagi list view. Ini dia list view. Kita tambah sekali lagi. Dari div class form group kita kopikan semuanya. Kemudian di bawah div form group mata kuliah pasti lagi. Jadi jangan sampai salah copy. Jadi kalau misalnya salah copy nanti hasilnya jadi kita cobain aja ya, salah copy. Kita copyin di sini. Coba kita lihat hasilnya kalau salah copy. Hancur kan? Kemana dia perginya? Tapi kalau misalnya kita copy di tempat yang benar atau sesuai di luar form group yang lain, maka dia akan mengikut saja ke bawah dengan rapi. Ini bukan jenis kelamin, namanya kelas. Pilih kelas. Kemudian ada apa ya? Kita permudah aja, ada kelas 1, ada kelas 2. Tidak usah banyak-banyak, cukup kelas 1 dan kelas 2 aja. Kita coba reload sekali lagi. Kelas 1, oh maaf, bukan kelas 1 ya. Oh, kelas 2. Reload sekali lagi. Yang kita dapatkan kelas 1, kelas 2. Oke, kemudian kita tambahkan text area. Untuk text area kita kopikan saja. Oh, salah copy ya. Semua yang ada di div C V di bagian input. Nah, ini text field, kita hapus text fieldnya dulu. Si text field kita nggak butuhkan lagi, tapi yang kita perlu sekarang adalah text area. Text area plus form control. Ini tingginya, jumlah row 6. Nanti kita lihat seperti apa itu row tadi. Get tutup text area, save. Kita lihat lagi, klik apa yang kita dapat. Nah, ini dia text area. Nah, yang di sini text areanya besar, yang di sini text areanya kecil. Berarti di sini rows. Nah, kalau kecil tadi itu adalah text area default tanpa row, tapi kalau misalnya kita ganti lagi row menjadi 10, maka text areanya akan lebih besar ke bawah. Tergantung selera masing-masing, tapi bagi saya 6 sudah cukup. Nanti tampilan program kita tekan di sebelah kiri itu sama nanti sama yang di sini. Kemudian yang terakhir adalah nilai berupa text field. Soalnya sudah cukup simpel sih, kita cukup copy paste saja kalau sudah punya codingnya. Nah, tolong perhatikan lagi, kita copy-nya di luar form group, jangan sampai salah copy. Apa nih? Nah ya, jangan sampai salah copy. Kalau salah copy, hasilnya akan tidak sesuai keinginan. Kacau. Kita beri nama nilai. Nilai Anda berapa? Biasanya dapat C, dapat B, atau dapat A. Inputkan nilai Anda. A-nya huruf besar Anda. Ini dia, kita dapat nilai. Kemudian yang terakhir adalah tombol proses. Cukup kontroversial juga, tapi yang kita perlu hapus si text field tadi. Kita buat sebuah HTML baru
button dengan ID submit, name, kebalik, submit aja, sama aja kok. Submit, type, tipe dari button yang kita buat adalah type-nya, maaf, bukan, kita class, karena kita menggunakan Bootstrap, kita pakai class. Kelasnya adalah button. Success adalah warna dari button tadi. Button block. Kita tutup button. Di dalam button kita beri nama submit. Tutup button. Tutup si button. Button. Nah, ini dia hasilnya. Kita coba main-main dulu di button. Ini yang saya sebut sukses itu warna. Kalau kita ganti sukses jadi danger, maka warnanya akan berubah jadi merah. Kemudian kalau kita ganti warning, warnanya akan menjadi orange. Kalau kita ganti jadi button default, maka akan jadi seperti ini, putih. Nah, jadi yang enak kita pakai apa ya? Supaya nggak sama, danger aja. Danger. Nah, warna merah. Jadi kemudian saya akan jelaskan si button tadi warnanya danger, si button tadi bentuknya block. Jadi kalau misalnya kita hapus si button block, maka dia akan pergi ke size button yang default, kecil. Nah, ini dia. Tetapi jika kita tambahin kelas button block, dia akan mengikuti besar dari colon SM7. Dia ambil ukuran col SM7. Maka ukurannya nanti akan sama-sama yang lain-lain. Itu program input mahasiswa sudah selesai, tapi ada sedikit kurang karena kita punya proses .php, maka untuk action kita inputkan proses .php. Tapi jangan lupa kita inputkan. Oh ya, untuk name itu integer tadi. Integer berarti nilai angka, kemudian inputkan, integer lagi 67. Kelas, klik submit. Sudah kita copy ya proses .php di sini. Ya, nanti pokoknya nilainya nanti akan masuk ke dalam sini sama kayak tadi. Kemudian kita akan tambah sedikit lagi sebelum pindah ke tampilan laporan. Saya akan tambahkan require. Jadi kalau kita klik submit, jadi kalau misalnya kita klik submit, required. Require. Klik submit. Oh ya, kita reload dulu ya. salah. Klik, kemudian kita klik submit. Mana ya? Kita isikan tadi require. Klik submit. Bisa ya? Sebenarnya jika kita menggunakan require, seharusnya akan muncul di situ required. Maaf. Required. Nah ya, bahasa Inggris saya agak kena sedikit. Required. Kita coba ulang lagi. Save. Reload. Klik submit. Maka akan keluar notifikasi please fill out this field. Jadi kalau kita misalnya menggunakan PHP murni tanpa Bootstrap, untuk menciptakan yang seperti ini, itu kita perlu sebuah kondisi if else. Jadi, tapi jika kita akan menggunakan mouse, cukup menambahkan script require, maka Bootstrap akan memanage-nya sendiri. Nah, kita ini udah kita isi nih, terus kita submit. Nah, maka dia minta please out this field, karena di bagian nama, di label nama, kita butuh agar ini
isikan dulu sebelum pencet tombol submit. Oke, program kita sudah sama kiri kanan. Kemudian apa yang kita ciptakan satu lagi, localhost laporan ya, laporan menggunakan Bootstrap. Laporan, ini dia, laporan menggunakan Bootstrap. Jadi kita coba lihat lagi, localhost kelompok web 5 laporan. Ini laporan menggunakan PHP murni, PHP standar, sedangkan ini adalah PHP murni juga tapi menggunakan Bootstrap. Jadi kita akan merubah yang seperti ini menjadi seperti ini, menjadi lebih menarik. Oke, baiklah, sama seperti tadi, kita buka file yang telah kita ciptakan, laporan .php yang masih kosong. Nah, jadi coba kita lihat apakah sebuah file sudah berisi script atau belum. Kita lihat saja di bagian size-nya. Jika 0 berarti masih kosong. Klik laporan. Caranya cukup simpel, copy dari sini semua. Copy saja. Ctrl V. Di dalam body kita hapus semuanya. Kita terus save. Kita ganti ini menjadi laporan nilai mahasiswa. Kita coba lihat lagi, localhost aplikasi input analisa, aplikasi melakukan Bootstrap, apa lagi namanya nih, laporan.php. Nah, maka kita dapat laporan.php, laporan nilai mahasiswa sama seperti laporan nilai mahasiswa. Oke, sip. Kita pindah ke bagian laporan. Di bagian laporan kita juga perlu menambahkan berbagai macam div dan div juga. Yang pertama kali harus kita ciptakan adalah kontainer. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan kontainer itu seperti apa. Jadi kalau misalnya kita resize ukurannya, jika kita menggunakan kontainer, dia secara otomatis akan dinamis. Nah, ini dia. Karena kita menggunakan call sm, coba kita ganti lagi. Kita ubah tadi menjadi, ini dia agak berat jadinya. Kenapa? Jadi kalau kita menggunakan kontainer, maka web kita akan jadi dinamis. Dia akan menyesuaikan sesuai ukuran. Balik lagi, kita bikin laporan menggunakan Bootstrap. Div class container, sama kita di dalamnya kita bikin header dulu. Header dengan apa ya? Dengan judul ya. Dengan judul laporan nilai mahasiswa. Lihat, sudah sama? Oh, belum. Kita belum nambah align to send. Sudah sama? Oke. Kemudian kita ciptakan sebuah table dengan kelas table strip. Kemudian kita buat sebuah tabel head. Oh iya, tabelnya belum tutup. Table. Nah, ini dalam tabel head untuk judul. Yang dimaksud tabel head tuh ini nih, kepalanya nih. Kepalanya kita masukkan tabel head th. Nah, itu dia singkatan th, tabel head. Di dalam tabel head ada nomor ya. Saja yang kita ciptakan di sini, dan nomor, oh ya, nomornya belum berfungsi. Jadi
nomor kita abaikan, kita langsung saja ke name sama seperti tadi, kita copy paste. Kelebihan lagi, copy paste, push. Kemudian kita inputkan nama apa lagi ya di dalam, ada alamat jenis kelamin, jurusan, mata kuliah, jenis mata kuliah apa gini, kelas keterangan, kemudian nilai, hasil, lihat, hapus, hasil. Sebenarnya di sini bukan lihat ya, edit, hapus. Coba kita lihat apa yang kita dapat. Nah, kita dapat tabel head. Kemudian kita bikin body-nya, tabel body ya, bukan body dari form HTML keseluruhan, tapi body yang ada di dalam sebuah tabel. Di dalam tabel body merupakan data yang kita tarik dari database kelompok 5 web 2 tabel mahasiswa. Jadi untuk ini kita butuh query. Maka kita ketikkan dulu scriptnya, SQL semikolon select semuanya. Oh maaf, ada yang lupa. Sebelum kita bikin coding, jangan lupa kita tambahkan tag PHP-nya dulu. Jadi kalau misalnya kita klik kayak gini, tidak akan berfungsi codingnya. Nanti situ yang akan baca itu sekedar tulisan HTML biasa saja. Dari tabel mahasiswa. Coba kita lihat, sudah sesuai namanya atau belum. Tabel underscore mahasiswa. Order kita susun dari by name. Kita susun dari, harus ada sini kutip, name ascending. Bikin variabel jalan untuk menjalankan query kita berdasarkan SQL yang di atas, while rows, baris rows sama aja, rows MySQL fetch array. Jadi ada dua macam, ada MySQL fetch array, ada SQL fetch assoc, tergantung kebutuhan kita. Tapi untuk sekarang kita menggunakan MySQL fetch array. Jadi dia akan menampilkan berdasarkan array. Itu kita bikin sebuah tabel baru di dalam sini. Di sini adalah tabel body. Di dalam tabel body ada TD. Kita copyin dulu di dalam TD berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Berarti ada, jika ada 11 TH, ada 11 TD juga. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11. TD itu adalah isi dari tabel tersebut. Kita panggil variabel row, nanti dia manggil name yang ada di database. Kita copy saja ini dan pastikan di sini, kita ganti namanya menjadi nama. Tapi perhatikan nama yang ada di sini bukan nama yang kita bikin
bukan nama yang kita ciptakan di sini tadi, bukan name ini, nah, bukan nm ini, tapi nama yang kita ciptakan di database. Alamat, kita lihat lagi database kita, ada JK, lihat lagi di database kita, ada jurusan dan underscore mata kuliah. Mata kuliah, kelas keterangan, kelas biasa, maaf, keterangan ket di database tadi ket. Jadi kalau misalnya kita salah tulis, maka hasilnya tidak keluar. Nilai dan hasil. Oh ya, saya lupa. Nilai hasil. Kemudian di sini ada, kita tambahkan atau kita save saja dulu. Kita lihat hasilnya seperti apa. Maaf, kita lihat lagi, reload. Ada yang salah. Kita unexpected syntax error line 31. Rows MySQL fetch array. Oh, salah ya. Di sini nggak perlu pakai tanda kutip. Terlalu sering saya pakai tanda kutip. Reload. Salah lagi katanya. Oh iya, di sini lupa kita deklarasikan variabelnya. Oh, apa katanya nih? 30 SQL assume as identify katanya. Nah, ini dia yang lupa kita tambah. Reload lagi. Santai, kita reload saja. Apalagi salahnya nih. MySQL fetch array, MySQL fetch array menggunakan booster online 31. Saya lupa lagi nih. Kita perlu nambahkan variabel jalan. Dia nggak tahu array mana yang kita ambil. Dia bingung tadi. Kok keluar katanya. Nah, ini dia. Oh, kita perlu menambahkan include koneksi .php, kemudian save, reload, syntax error, include koneksi .php. Oh iya, lupa semicolon lagi di sini. Klik oke. Oh, tapi hasil TD-nya tidak bersih, berarti kita lupa nambahin tr. Tr dari sini ya, tr. Reload, maka datanya akan masuk ke dalam sini dengan rapi. Kemudian yang perlu kita ciptakan adalah name, nama, alamat, jenis kelamin, mata kuliah, kelas. Oh iya, kelasnya belum kita tambah ya? Sudah. Kelas pemrograman. Berarti mata kuliah yang belum. Kita lihat lagi apa yang belum kita inputkan. Name, nama, alamat, JK, jurusan, mata kuliah, kelas. Jenis kelamin, jenis kelas. Apa yang salah ini? Kita salah di bagian mata kuliah yang sudah salah. Jurusan berarti. Kita kurang nambah di sini. Copy saja TH-nya. Terus tulis jurusan. Lihat sekali lagi, maka dia akan sesuai dengan judul yang ada di atas. Jurusan, mata kuliah, kelas, keterangan, nilai, hasil, edit, dan hapus. Lalu untuk bagian edit dan hapus, yang perlu kita tambahkan adalah td add sebuah button btn info. Nah, warnanya nanti ini jadi biru muda. btn-nya nah, ini ukuran butonnya bisa kita pilih. Ada buton extra small, ada medium, ada large. Sini edit. Kemudian kita copy script yang di sini, paste ke bawah.
kita ganti jadi hapus. Hapus itu warnanya warning reload, maka kan jadi seperti ini. Coba kita lihat di sebelah kiri, akses, delete. Di sini udah ada edit kita, di sini hapus kita. Kemudian ada satu lagi yang kurang, tambah data. Tambah data kita inputkan di bawah tabel. Add, sama seperti coding button di atas tadi. Button warnanya biru muda, besarnya SM, ngelink ke pergi ke index.php, tutup add-nya, tambah data, reload, maka akan ada tombol tambah data. Coba kita klik tombolnya, maka dia akan pergi ke form input. Tetapi kita klik tombol hapus, itu tidak berfungsi karena untuk tutorial edit dan hapus tidak masuk ke dalam tugas ini. Cukup sekian, terima kasih atas perhatian.